Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara membuat suatu model atom ala Mollimut. Ini nanti yang akan dijadikan contoh membuat model atom karbon dengan posisi sudut tetrahedral. Jadi yang kita buat nanti di bagian C-nya saja, untuk yang lain sementara ini kita tidak bahas lebih dahulu. Jadi untuk kali ini kita akan membuat ini saja dulu. Itu tadi sebagai contoh. Jadi kita akan membuat ada bulatan, bola. Anggaplah ini sebagai model atom karbon dengan bagian terpotong pada posisi tetrahedral. Seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buat file baru, atau kalau mau kita buka Blender. Di sini saya menggunakan Blender 4 ya. Ini kita klik File, New, kita pilih General. Ini nggak usah disimpan. Secara default kita akan dihadapkan objek pencahayaan, kemudian kamera dan objek kubus. Ini kita seleksi semuanya saja untuk kita hapus. Kita tekan Delete. Selanjutnya kita buat objek yang nanti akan kita jadikan model atom. Kita menambahkan melewati ini, add, kemudian mesh, kita pilih UV sphere. Seperti ini, kemudian kita perhalus permukaannya, klik bagian modifier ini, kemudian tambahkan modifier bagian generate, kita ambil subdivision surface. Ini kita naikkan angkanya untuk level ketiga, kemudian rendernya juga 3, sehingga permukaannya relatif lebih halus. Jangan lupa kita terapkan, kita klik apply. Selanjutnya, ini kita sembunyikan dulu. Caranya dengan ngeklik ikon mata ini ya. Ini nggak menghapus, tapi hanya menyembunyikan. Karena kita akan menambahkan suatu objek bantu agar kita bisa memangkas bagian sudut tetrahedral pada atom tersebut. Klik Add, kemudian kita pilih Mesh. Kita lanjut ke Matte, nih ya, Matte Function, kita pilih Regular Solid. Ini adalah bentuk tetrahedral. Secara default, jadi kalau kita ingin menambahkan mesh yang matte function tadi, ini nggak akan muncul, yang matte functionnya nggak muncul. Agar muncul, kita aktifkan dulu, klik menu edit, preferences, kemudian kita tarik ke bawah, add mesh extra object, ini kita centang. Kalau sudah kita centang, maka itu nanti bisa diakses. Sekalian saja kita akan aktifkan untuk view menu agar kita bisa memindahkan point atau origin dari setiap objek itu ke dasar. Kita aktifkan view menu ini, 3D viewport view menu. Ini kita centang juga. Kalau sudah, silakan klik save. Kalau sudah selesai, ini kita tutup. Kita lanjutkan di sini. Ini kita akan perkecil sedikit. Jadi skalanya kita kurangin biar nanti kita bisa ngepas, memotong di bagian sudut. Kalau kita biarkan standar nanti nggak akan bisa terpotong di bagian sudutnya. Tekan N di keyboard. Kemudian di bagian item, ini kita kurangi skalanya. Yang semula 1 kita buat menjadi 0.95, sehingga ini sedikit lebih kecil. Ini akan dijadikan acuan ya, jadi titik potong dari permukaan yang akan kita tempeli ikatan dari Mollimut itu. Sekarang kita buat objek bantu yang lain agar kita bisa memotong bulatan tadi tepat di bagian sudut atau pojok tetrahedral yang ini. Kita klik add, kita tambahkan objek kubus. Ini terlalu besar, kita perkecil, misalnya untuk Z-nya ini kita perkecil dengan cara menyeret ini ya. Anggaplah 0, sekian gitu, 0,2 atau lebih kecil. Kemudian yang ini untuk X-nya kita buat 0.6. Nah, karena kita sudah mengaktifkan view menu, ini kita bisa memindahkan titik kuning yang origin itu ke bagian dasar dari kubus. Caranya tekan Ctrl Alt
X dan tambahi angka 2. Origin dari kubus sudah pindah ke bawah. Ini kalau ingin melihat pastinya, ini yang bagian solid kita nonaktifkan ini tadi ya. Nah, ini posisinya persis di bawah. Selanjutnya kita akan tempatkan ini, kita akan buat 4 buah yang akan kita tempatkan di 4 pojok dari tetrahedral. Ini kita aktifkan bagian magnetnya ini, snap-nya ini kita aktifkan. Kemudian di sini snap width-nya kita ambil center, snap to-nya kita bikin vertex. Kemudian line rotation to target kita centang, demikian pula ini kita klik. Klik di luar, selanjutnya ini kita bisa geser untuk ditempatkan di bagian sudut. Untuk menggesernya diklik di sini saja, kemudian tekan G di keyboard. Nah, ini akan menempatkan diri seolah-olah ketarik magnet di bagian pojok situ. Kita buat sebanyak 4 ini nanti ya. Ini sudah 1. Sekarang kita buat duplikasi, tekan Shift D di keyboard. Dekatkan di pojoknya itu, tekan lagi Shift D, tempatkan di sini, kemudian ini kita putar. Untuk memutarnya ini tekan scroll bar mouse, tekan tahan kemudian geser ya. Kita duplikasi yang ini, Shift D, kemudian kita tempatkan di pojokan. Dia akan mengarah seperti ini. Ini sebagai media atau objek bantu saja. Selanjutnya untuk yang ini kita sembunyikan, yang piramidanya kita sembunyikan, piramida tetrahedral. Kemudian atom atau sphere-nya tadi kita aktifkan. Itu nanti akan terpotong seperti ini. Demikian pula yang lain. Kita lakukan satu persatu. Kita seleksi untuk bolanya ini, kemudian kita tambahkan add modifier. Di bagian generate kita pindah ke boolean. Ini nanti akan memotong. Kita akan mulai memotong dari bagian kubus yang tanpa angka, kemudian sampai ke 1, 2, dan 3. Kita seleksi satu-satu, kemudian kita terapkan. Sudah, yang satu sudah, sekarang yang kubus berikutnya, add, generate, boolean, kemudian untuk kubus 001, kemudian lagi kita apply. Begitu kita lakukan untuk yang lainnya juga. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba sembunyikan ini untuk objek bantunya. Nah, sekarang sudah jadi ini. Jadi kita sudah punya bola atau model atom yang bulat yang kita pangkas di bagian penjuru dari tetrahedral. Sekarang kita sedikit tambahkan agar kita bisa melakukan penambahan vertex di tengah-tengah dari lingkaran atom. Caranya kita seleksi ini, kemudian beralih dari object mode, kita pindah ke edit mode. Selanjutnya, ini kan edit mode, standarnya kan di select mode-nya di bagian vertex, ya, di bagian titik. Kita beralih ke sini. Jadi ketika kita akan menyeleksi muka dari bidang atau objek, ini kita tinggal klik saja begini. Terus kita tambahkan titik point dengan cara nyeleksi, ya, ini diklik saja, kemudian di bagian menu face, kita klik face dan kita tambahkan ini, poke face. Lakukan untuk 3 yang lain. Kita seleksi lagi, lakukan hal yang sama. Jangan lupa ini dicentang sini dulu ya, dipindahkan ke sini dulu. Ini. Satu lagi yang belum. Oke, keempat-empatnya sudah kita lakukan seperti itu. Kalau kurang yakin di bagian sebelah sini misalnya nggak jelas, seleksi saja di bagian tengah, kemudian base, kita lakukan box. Seperti itu. Nah, ini keempat-empatnya sudah. Ini sudah siap digunakan. Kita balik ke objek mode. Yang lain, objek bantu tadi seperti tetrahedral, kubus-kubus tadi, ini kita bisa hapus. Seleksi di sini, tekan delete. Seleksi lagi, begitu terus untuk menghapus, karena kita sudah tidak butuhkan. Sudah. Kalau sudah, ini boleh disimpan. Nyimpannya seperti biasa, klik file, save. Misalnya di sini saya tuliskan C pad. Nah, sudah kita simpan. Ini nanti kita masukkan, kita jadikan sebuah aset.
Karena di tempat saya ini sudah ada aset itu, aksesnya dari sini ya. Ini kita tarik ke atas, klik di bagian situ, kemudian kita pilih aset browser. Kebetulan di sini saya sudah punya beberapa. Nah, sekarang kita akan coba, tapi tidak saya berikan ya tutorial untuk membuat ini, tidak saya berikan. Nanti di lain video saja. Sekarang kita tambahkan ini. Ini kalau kita ngambil dari aset, tinggal klik di sini, seret ke atas. Kemudian kita lakukan penataan di bagian snap-nya, kita cek lagi, ini harus center, ini di vertex, kemudian ini line rotation to target sudah oke, ini sudah oke. Berarti kita langsung tempel saja kan di sini. Tekan G, arahkan ke bagian permukaannya. Ini mestinya posisinya simetris. Karena kita sudah atur tadi. Jadi sudah kita berikan tanda titik tadi. Nah, sekarang kita tempatkan lagi, kita duplikasi sekali, kita tempatkan di bagian tertentu. Kalau nggak pas, ini kita geser lagi, tekan G, kita tempatkan. Kemudian buat duplikasi lagi, kita tempatkan. Kalau nggak pas lagi, tekan G, gitu. Terus, begitu caranya. Karena kita ngelihatnya kan dari samping, jadi nggak mungkin langsung persis, tapi begitu kita geser, ini akan masuk. Nah, seperti inilah cara kita membuat model atom pusat yang nanti akan kita tempatkan ikatan. Visualnya hanya seperti ini saja. Nanti untuk yang lain kita akan bahas pada video yang lain. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diikuti jika berminat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.